Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada hari yang keempat Ramadan 1441 Hijriah ini, izinkan saya untuk berbagi tausiah Ramadan terkait dengan peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Bulan puasa atau bulan Ramadan ini jangan sampai kemudian kita artikan sebagai bulan untuk bermalas-malasan. Banyak orang beranggapan karena termasuk tidur dihitung beribadah, dihitung berpahala oleh Allah Subhanahu wa taala tidurnya orang yang puasa, maka kebanyakan kemudian kita habiskan waktu kita dengan berdiam diri di rumah dengan tidak beraktivitas sama sekali. Waktu kita hanya habis kemudian pada hal-hal yang tidak bermanfaat atau yang sia-sia. Ini adalah pendapat, ini adalah pemikiran yang keliru. Padahal banyak sekali kemudian peristiwa-peristiwa besar itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Misalnya perang Badar dan perang Fathu Mekah. Ini terjadi pada bulan suci Ramadan. Kemudian penghancuran berhala-berhala Lata, Uzza, Manat dan Hubal ini terjadi juga pada bulan Ramadan. Dan masih ada kemudian beberapa peristiwa-peristiwa besar lainnya yang kemudian terekam dalam sejarah Islam. Apa yang kemudian hikmah yang bisa kita ambil dalam peristiwa-peristiwa ini? Misalnya peperangan yang terjadi selama bulan suci, yang terjadi pada bulan suci Ramadan. Kurang lebih ada 6 kali peperangan yang diikuti oleh Rasulullah dan para sahabat itu terjadi pada bulan suci Ramadan. Bayangkan saudaraku, peperangan terjadi pada bulan suci Ramadan. Sementara berpuasa, lantas kemudian terjadi peperangan. Bagaimana kemudian kondisi para sahabat waktu itu? Apakah kemudian mereka takut? Apakah kemudian mereka waktu itu lemah dan seterusnya? Tidak saudaraku, yang terjadi adalah mereka semakin bersemangat, iman mereka semakin terpompa karena semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, termasuk dalam berpuasa kalau diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, di tengah aktivitas kita pun dalam kondisi bekerja di rumah ataupun mungkin di tempat kerja kita, maka insya Allah tidak akan terasa kalau semuanya berdasarkan karena iman pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah perang Badar misalnya, ini perang merupakan perang yang sangat fenomenal. Bayangkan saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, jumlah kaum muslimin pada waktu itu 313 orang harus berhadapan dengan kaum kafir Quraisy 1000 orang. Perlengkapan senjata kaum kafir Quraisy sangat lengkap dibandingkan dengan senjata atau alat perang yang dimiliki oleh kaum muslimin. Akan tetapi semuanya tidak menyurutkan semangat kaum muslimin untuk melakukan aksi peperangan mereka. Yang terjadi adalah peperangan yang kurang lebih 3 jam berlangsung dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 1/3 dari tentara kaum kafir Quraisy. Saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, dari sini kemudian bisa kita ambil petik, kita bisa ambil hikmahnya bahwa berpuasa bukan berarti bermalas-malasan. Kita harus beraktivitas, kita harus berkarya, kita harus punya inovasi. Walaupun dalam kondisi saat ini kita diserang oleh wabah corona misalnya, di tengah-tengah kita kemudian dianjurkan untuk beraktivitas dari rumah, maka tetap harus memiliki karya, memiliki pemikiran, harus kemudian punya kerja-kerja yang bisa kemudian menghasilkan karya dari rumah kita. Oleh karena itu kemudian tidak boleh bermalas-malasan pada bulan suci Ramadan, karena bermalas-malasan atau melakukan perbuatan yang sia-sia bukan merupakan ajaran dari Islam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan misalnya, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ. Maka apabila telah dilaksanakan sholat, bertebarlah di muka bumi untuk mencari rizki Allah. Ini adalah sebuah pesan yang sangat dalam, bahwa ketika kita melaksanakan ibadah sudah selesai, maka bertebarlah kemudian, berusahalah kemudian mencari karunia Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian di tengah kita beribadah pun saat ini, tetap upaya-upaya untuk melakukan aktivitas, bekerja walaupun dari rumah kita lakukan, tetap harus kemudian dimaksimalkan sedemikian mungkin. Yang kedua adalah hikmah yang bisa kita ambil, bahwa kaum muslimin pada perang Badar mengalami kemenangan, padahal mereka dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi yang lemah fisiknya, akan tetapi kemenangan berpihak pada mereka.
Ini menggambarkan bahwa semakin dekatnya kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kemenangan semakin nampak di depan mata kita. Manfaatkan kondisi berpuasa kita saat ini untuk banyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa, memohon segala keinginan-keinginan kita. Insya Allah dengan puasa kita yang tulus karena Allah Subhanahu wa taala, akan banyak peristiwa-peristiwa besar yang bisa kita hasilkan, yang merupakan jawaban daripada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian mungkin sesuatu yang bisa saya bagi pada sore hari ini. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.